Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perkerasan jalan. Sebelum masuk ke materi pembelajaran, saya akan memberitahu dulu tujuan dari kita belajar perkerasan jalan itu sendiri. Yang pertama, peserta didik dapat mengetahui nantinya persyaratan konstruksi pengerjaan jalan. Nah, untuk konstruksi pengerjaan jalan itu sendiri terdapat beberapa persyaratan di mana satu, keamanan teknis harus dipenuhi, dan kedua juga keadaan kontur jalan juga harus rata. Lalu yang kedua, nanti peserta didik juga dapat mengetahui pengertian dan manfaat dari pengerjaan perkerasan jalan itu sendiri. Lalu yang ketiga, nantinya peserta didik dapat melakukan pembagian perkerasan jalan, di mana nanti perkerasan jalan ada beberapa tahap atau beberapa macam. Lalu yang terakhir, nantinya peserta didik juga dapat mengetahui proses pengerjaan dari macam-macam perkerasan jalan itu sendiri. Setelah tadi kita mengetahui tujuan pembelajaran dari perkerasan jalan, saya akan bertanya sedikit mengenai perkerasan jalan itu sendiri kepada anak-anak. Yang pertama, apa sih itu pengertian dari jalan? Lalu yang kedua, pada umumnya sebuah jalan itu dibangun atau dibuat dengan bahan material apa? Dan yang ketiga, yang terakhir, apa pengertian dari perkerasan jalan? Bagi anak-anak yang bisa menjawab sesuai pemahaman dan pengetahuannya, silakan kirim ke email saya dan nanti akan mendapatkan poin tambahan maupun reward. Jawaban dari anak-anak sekalian harus dikirim sebelum video pembelajaran ini membahas tentang persyaratan konstruksi jalan. Baiklah, setelah kita membahas sedikit dan ingin tahu saya mengenai pemahaman anak-anak dari perkerasan jalan itu sendiri, langsung kita masuk ke materi perkerasan jalan yang akan saya sampaikan. Di mana persyaratan konstruksi jalan merupakan poin utama dalam membangun atau mendirikan sebuah jalan, dan ini sebuah tahap dalam perkerasan jalan itu sendiri. Di mana persyaratan konstruksi jalan yang pertama, lapisan permukaan rata dan tidak licin atau kasar. Jadi ketika kita akan membangun sebuah jalan atau konstruksi jalan di suatu daerah, itu lapisan permukaan tanahnya tidak boleh bergelombang. Artinya harus stabil ataupun rata. Lalu juga tidak boleh licin karena akan mengakibatkan kendaraan yang lewat nantinya tidak stabil. Lalu yang kedua, syarat-syarat teknis untuk keamanan dipenuhi seperti pemenuhan K3, kemudian penggunaan APD, kemudian juga persyaratan administrasi di lembaga setempat, lembaga daerah setempat, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, bahan yang digunakan harus menjamin agar jalan dapat tahan lama. Nah, ini kita sebagai misalkan seorang teknik sipil harus menghitung-hitung tentang mutu bahan, seperti mutu bahan beton, mutu bahan aspal, mutu bahan kerikil, dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh pembangunan sebuah jalan. Lalu ada juga tahan terhadap pengaruh cuaca dan roda kendaraan. Ini dalam pembangunan sebuah jalan harus tahan terhadap hujan, terik matahari, maupun badai angin gitu. Lalu juga roda kendaraan, artinya roda-roda seperti yang roda 2, yang rodanya tipis, maupun yang rodanya ada tuh yang bergerigi. Nah, itu juga harus disesuaikan dalam pembangunan sebuah konstruksi jalan. Lalu pemeliharaan diusahakan sekecil-kecilnya, artinya ada nilai perawatan yang minim ketika nanti jalannya itu tahan lama, artinya tidak mudah rusak. Lalu drainase memenuhi persyaratan. Aliran air, nah aliran air ini ketika nanti turun hujan juga harus dipikirkan secara baik-baik agar alirannya bisa berjalan, tidak menghalangi sebuah jalan. Lalu yang terakhir, jalur pekerjaan harus kontras. Jalur perkerasan maksud saya harus kontras, dibedakan terhadap bahan jalan. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam materi pengertian dan juga manfaat dari lapis perkerasan jalan. Lapis perkerasan jalan merupakan lapis atas dari sebuah badan jalan. Lalu juga lapis perkerasan jalan dibuat dari bahan-bahan yang lebih konstruktif dibandingkan dengan badan jalan itu sendiri. Selanjutnya, lapis perkerasan jalan digunakan untuk menahan beban roda-roda lalu lintas kendaraan yang lewat di atasnya.
ada poin penting di mana semakin tebal lapisan perkerasan jalan, maka semakin kecil tegangan yang diberikan oleh kendaraan-kendaraan yang lewat di atasnya, juga yang diterima oleh badan jalan itu sendiri. Untuk perkerasan jalan sendiri dibagi menjadi 3, di mana yang pertama ada perkerasan lentur atau flexible pavement, di mana jalannya nanti akan terbuat dari bahan material aspal. Yang kedua ada perkerasan kaku atau rigid pavement, di mana bahan materialnya nanti akan terbuat dari beton. Dan yang ketiga ada gabungan atau composite pavement. Nah, nanti perpaduan antara bahan perkerasan lentur dan juga bahan perkerasan kaku akan dikombinasikan. Oke, kita masuk ke perkerasan lentur. Perkerasan lentur ini terbagi menjadi 3 lapisan. Ada subbase course, ini merupakan tanah yang lapisan permukaannya harus stabil, tadi tidak boleh licin. Lalu kedua ada base course, ini akan diisi oleh material-material seperti pinkot, juga ada kerikil, semen pasir, dan juga abu-abu halus. Lalu yang terakhir ada surface course, ini merupakan tahap finishing, mungkin nanti menggunakan aspal. Dalam pengerjaan perkerasan lentur, ada 10 tahapan pengerjaan yang harus dilakukan agar pekerjaan tersebut dapat terlaksana dengan baik. Yang pertama, pekerjaan pemetaan atau pengukuran badan jalan. Di sini nanti para pekerja akan melakukan tahapan pengukuran jalan agar sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Lalu yang kedua, pekerjaan clearing and grubbing. Sebelum badan jalan dibentuk, lahan perlu dibersihkan dahulu dari sampah dan pepohonan agar tidak jadi masalah di kemudian hari. Artinya sebelum membangun sebuah jalan harus ada pembersihan dan pembuangan sampah dari bekas puing-puing lahan atau penebangan pohon untuk pembangunan jalan tersebut. Nah, seperti ini gambarnya dari pembersihan lahan untuk pembangunan sebuah jalan. Yang selanjutnya adalah pekerjaan stripping atau pembentukan badan jalan. Pekerjaan ini juga dinamakan pekerjaan galian dan urugan atau tumbunan. Pekerjaan galian adalah pekerjaan pemotongan tanah dengan tujuan untuk memperoleh bentuk elevasi permukaan sesuai gambar rencana. Pengukuran elevasi jalan menggunakan alat ukur teodolit. Tujuan pekerjaan stripping dilakukan agar bentuk badan jalan tinggi serta belokannya sesuai apa yang direncanakan. Next, ada pekerjaan subgrade atau pemadatan tanah. Di sini subgrade adalah tanah dasar di bagian bawah lapisan perkerasan jalan yang tadi sudah saya terangkan di 3 bagian lapisan perkerasan lentur. Yang paling bawah subgrade base. Di sini tanah asli yang akan dipadatkan jika tanah hasil aslinya baik. Nah, namun jika tanahnya kurang baik maka akan ditambahkan tanah urukan yang diambil dari suatu tempat dan akan dituang oleh truk dam begitu. Selanjutnya, tanah urugan harus bebas dari sampah dan tanaman atau material organik. Dan terakhir, untuk pemadatannya menggunakan alat bulldozer dan vibrator roll. Nah, seperti ini gambar dari alat berat bulldozer serta vibrator roll. Pekerjaan yang kelima yaitu pekerjaan subbase course atau lapisan pondasi bawah. Setelah lapisan subgrade-nya sudah mulai memenuhi standar, selanjutnya adalah penghamparan material pondasi bawah berupa batu kali atau batu kapur, limestone. Nah, di sini mulai nih lapisan tengah yang tadi saya sebutkan ada abu-abu batu, lalu juga ada pasir dan lain sebagainya. Nah, di sini material subgrade itu diangkut menggunakan alat transportasi yang cukup besar yaitu dump truck juga ke lokasi jalan yang akan dibuat, kemudian diratakan dan dipadatkan dengan menggunakan alat tandem roller, hampir sama dengan vibrator roll. Ukuran ketebalan lapis fondasi subbase course biasanya sekitar 30 cm. Nah, ini pekerjaan subbase course dengan tandem roller. Selanjutnya, yang keenam pekerjaan base course, fondasi atas. Nah, di sini penghamparan material fondasi bawah berupa sirdam yang menggunakan dump truck tadi akan diratakan lagi dengan tandem roller. Lapisan ini dibuat untuk menyempurnakan daya dukung beban juga sebagai bantalan terhadap lapis permukaan. Nah, material terbaiknya ini tercampur dari 70% batu pecahan berwarna abu keputihan dan dengan ukuran 1 sampai dengan 5 cm dan 30% lagi campuran abu batu serta pasir. Nah, seperti ini bentuk sirdam, hampir mirip dengan kerikil, pasir dan juga
batu-batuan seperti tadi yang disebutkan, batu kali maupun batu alam, limestone. Nah, di sini juga ada satu alat berat yaitu motor grade, nantinya akan membawa batu-batu limestone dan juga material-material tadi seperti pasir untuk lapisan tengahnya yang tadi, base course-nya. Selanjutnya ada pekerjaan hot mix binder course atau lapisan atas ATB. Di sini setelah dicor dengan frame coat itu merupakan sebuah lem, istilahnya sebuah perekat dalam material base course tadi yang fungsinya apabila nanti jalan itu hendak dipakai sebelum diaspal, maka itu bisa digunakan agar kerikil-kerikil, pasir-pasir, abu-abu batu yang tadi sudah dihamparkan di bagian lapisan tengah bisa dilalui oleh mobil, motor, kendaraan yang mau melalui. Karena jalan itu misalkan darurat ingin dipakai. Nah, itu bisa lapisan atasnya akan menggunakan material aspal jenis ATB atau aspal treat base. Mana lapisannya menggunakan mesin finisher lalu dipadatkan menggunakan mesin tandem roller seperti yang tadi sudah saya terangkan. Sebelum dihampar, lapisan permukaan perlu dicor tank coat atau lem perekat. Nah, ini yang saya sebutkan antara ATB dengan aspal hot mix dan pembersihan debu dengan air compressor. Lalu pekerjaan selanjutnya, pekerjaan surface course, lapisan permukaan, di mana pekerjaan selanjutnya ini setelah dicor di tank dari tank coat tadi, penghamparan lapisan permukaan menggunakan aspal hot mix. Nah, ini aspal yang benar-benar panas, aspal yang baru banget dibuat oleh pabrikannya, langsung dihamparkan menggunakan mesin finisher dan nanti dipadatkan menggunakan tandem roller. Nah, seperti ini gambarnya. Sedang ada penuangan aspal dari sebuah truk dump truck seperti ini. Nah, kita masuk ke pekerjaan 9, yaitu pekerjaan finishing. Untuk pekerjaan finishing dilakukan pemadatan dan perataan jalan maksud saya dengan alat pneumatic roll seperti yang digambar. Pekerjaan yang terakhir yaitu pekerjaan 10 dalam perkerasan lentur adalah pekerjaan marka jalan, di mana setelah pekerjaan marka jalan raya sudah jadi bagus dan juga berkualitas. Di sini marka jalan digunakan untuk mengatur lalu lintas kendaraan serta menjadi rambu-rambu lalu lintas di jalan tersebut. Demikianlah penjelasan dari perkerasan lentur. Ada 10 tahapan pengerjaan yang harus dilakukan dalam metode perkerasan lentur supaya jalan yang dibangun ini berjalan dengan baik dan juga berkualitas. Nanti akan dijelaskan pada minggu depan mengenai perkerasan kaku dan juga campuran antara perkerasan kaku dan perkerasan lentur. Untuk itu, sebelum kita masuk ke perkerasan kaku, saya meminta kepada anak-anak untuk membuat kelompok 2-3 orang, dan kelompok ini harus terdiri dari campuran laki-laki dan juga perempuan, membuat sebuah tugas mengenai perkerasan kaku, baik dari pengertian, macam-macam, serta juga syarat dan teknis dalam pelaksanaan konstruksi jalan menggunakan perkerasan kaku. Hal ini boleh ditugaskan dalam bentuk Word, PDF, PowerPoint, serta dikumpulkan pada minggu depan sebelum video tentang perkerasan kaku dan juga perkerasan campuran ditayangkan. Dan juga ini boleh juga dibentuk dalam video pembelajaran seperti ini. Mungkin cukup sekian untuk materi hari ini, pembelajaran hari ini. Semoga yang saya sampaikan bisa dipahami baik-baik dengan anak-anak sekalian. Terima kasih, semoga sehat selalu, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat pengerjaan tugas dari beberapa kelompok, hasil pengamatan saya menyimpulkan bahwa pengerjaan tugasnya sudah berjalan dengan baik. Namun ada beberapa kelompok yang masih belum mencantumkan syarat pengerjaan konstruksi perkerasan kaku, dan juga ada beberapa kelompok yang sumber datanya masih kurang relevan atau kurang lengkap. Dan juga ada 1-2 kelompok yang memang informasinya sudah memenuhi kriteria, baik dari pengertian macam-macam maupun syarat dan prasyarat pelaksanaan perkerasan kaku itu sendiri.